Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masih dalam posisi berdiri, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Karena panjang pembacaan kita akan seperti biasa bersilih ganti membacanya. Saya membaca ayat yang berangka ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang berangka genap. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, demikian bunyinya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan pergi dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa dengan surga dan anak Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka lanjutlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, Tegaslah bahwa kembali upah yang terbaik, berikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah anjing pelajarinya, dan sepatu pelakang. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia karena kita sudah membaca dan sekarang mau merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Berdasarkan pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32, yang menjadi penekanan adalah dalam ayat 24 dan 32. Saya baca untuk kita ayat 24 dan 32. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali,
ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Berdasarkan dua ayat yang menjadi penekanan kita atau ayat emas ini, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu tidak jauh dari dua ayat itu bunyinya, yang mati menjadi hidup kembali, yang hilang didapat kembali. Sekali lagi tema kita adalah yang mati menjadi hidup kembali, yang hilang didapat kembali. Ya. Firman Tuhan ini ya Lukas 15 ini sudah sering kita dengar, dan kalau tidak salah ingat terakhir itu dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Ketut Suparte ya dari Lebih. Dia berkhotbah dengan cara fragmen atau praktek langsung ya. Jadi dia bercerita seperti guru sekolah minggu pada saat itu. Dan hari ini kita kembali belajar dari Lukas 15 ya, dari perikop yang sama, tapi kita percaya bahwa semakin diulang firman Tuhan itu akan semakin indah. Amin. Ya Bapak Ibu, dalam memasuki minggu keempat Prapaskah ini kita akan belajar dari kisah anak yang hilang ya. Di mana yang menjadi latar belakang kenapa Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini adalah karena pada saat itu ada ketidaksukaan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus mau menerima orang-orang berdosa ya, seperti para pemungut cukai ya. Mereka mau duduk bersama dengan Tuhan, mereka mau mendengarkan Tuhan Yesus, dan itulah yang dipermasalahkan oleh ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Maka akhirnya Tuhan Yesus memberikan jawaban atas sungut-sungut ya dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu dengan sebuah perumpamaan ya. Dan perumpamaan yang kita lihat di sini adalah tentang anak yang hilang. Tapi sebelum perumpamaan anak yang hilang, ada dua perumpamaan juga yang sudah Tuhan Yesus ceritakan. Perumpamaan yang pertama adalah tentang domba yang hilang ya. Jadi seorang mempunyai 100 ekor domba, namun hilang 1 ekor. Dan pemilik domba tersebut mencarinya sampai ketemu. Dan setelah ketemu domba yang hilang tersebut, dia pun bersukacita. Dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian perumpamaan yang kedua tentang seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham dari 10 dirham yang dia miliki di rumahnya. 1 dirham itu sama dengan 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 1 upah sehari kita bekerja. Jadi kalau sehari bekerja 100.000, maka dirham yang hilang itu nilainya 100.000 ya. Dan karena hilang 1, dia pun mencarinya sampai ketemu. Sehingga pada akhirnya setelah ketemu ya dia pun bersuka cita ya. Itu dua perumpamaan yang diceritakan sebelum perumpamaan anak yang hilang. Dan tentu kita semua pun tidak rela kalau kita mengalami kehilangan ya. Kita harus mencarinya sampai ketemu, dan setelah ketemu kita pasti akan bersuka cita, sama dengan dua perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tadi ya. Kita semua tidak ingin mengalami yang namanya kehilangan, walaupun barang yang sederhana ataupun yang murah sekalipun ya. Apalagi barang yang bernilai sangat tinggi. Jika kita tidak menemukan yang hilang itu, tidak jarang kita akan merasa kecewa, menyesal, sedih ya. Kita akan merasakan kehilangan yang luar biasa. Dan saya pun sudah mengalami hal tersebut ya. Kehilangan benda walaupun mungkin nilainya kecil, tapi kalau hilang tentu ada sedikit rasa kecewa, sedih dan lain sebagainya ya. Dan keseluruhan isi Injil Lukas dalam pasal 15 ini berisi tentang perumpamaan-perumpamaan tentang sesuatu yang hilang. Bahkan jika kita teliti, kita telaah dari perikop yang pertama sampai perikop berikutnya ya, hal-hal yang hilang itu nilainya sangat luar biasa dan intensitasnya semakin tinggi. Yang pertama itu domba yang hilang. Dalam ayat 1 sampai yang ke-7 itu menunjukkan tentang orang berdosa dalam kebodohannya mencari jalannya sendiri. Ya, dia tersesat
dia tidak bisa mencari jalan pulang. Kemudian perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang itu menunjukkan tentang seorang berdosa yang tidak menyadari ya bahwa dia itu berharga, ya dia itu bernilai, dia terbaring dalam debu, ya dia hilang dalam ayat 8 sampai yang ke-10. Dan pembacaan kita perumpamaan yang ketiga itu tentang anak yang hilang, itu juga keduanya merupakan anak yang hilang. Karena biasanya selama ini kita berpikir yang hilang itu pasti yang bungsu, yang sulung itu bukan anak terhilang. Keduanya pun anak yang terhilang, baik yang bungsu maupun yang sulung, keduanya anak yang terhilang ya. Dan melalui pembacaan kita hari ini di Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita diingatkan agar kita juga terus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, khususnya dengan cara untuk kita lebih bersedia berkorban, untuk kita bisa menahan keinginan daging kita untuk sesuatu yang lebih berharga di masa depan atau masa mendatang. Nats minggu ini bercerita tentang seorang ayah ya yang kaya raya, memiliki 2 orang putra ya, si sulung dan si bungsu. Tapi ternyata tiba-tiba si bungsu meminta agar dilakukan pembagian warisan ya. Ayah, berikanlah aku hak warisku. Itu permintaan dari si bungsu. Dan ayahnya pada saat itu belum meninggal padahal ya. Tapi ayahnya mengikuti keinginan si bungsu. Dibagilah harta warisan itu ya. Kemudian setelah dia mendapatkan harta warisan itu, si bungsu pergi dari rumah. Ayahnya pun gak melarang, entah apa alasannya, tapi yang jelas si bungsu akhirnya bebas keluar dari rumah membawa hak waris yang sudah dia miliki ya. Tapi si sulung ya, sang kakak tetap bertahan bersama dengan ayahnya dan terus taat bersama dengan ayahnya, terus bekerja bersama dengan ayahnya, sampai kemudian singkat cerita si bungsu kembali setelah si bungsu menghabiskan semua harta warisan yang sudah dia dapatkan ya. Jadi di sini ada 3 tokoh utama, si bungsu, si ayah, dan si kakak atau si sulung. Ya, jadi sudah jelas sekali bagaimana kisahnya, itu ceritanya adalah bahwa si bungsu itu meminta hak waris ya, padahal belum menjadi haknya. Dan kemudian dia menjual, kemudian dia pergi ke negeri yang jauh, tapi dia malah menghambur-hamburkan semua hartanya dengan hidup berfoya-foya sampai hartanya kemudian habis. Dan akhirnya terjadi kelaparan di negeri di mana dia tinggal pada saat itu. Akhirnya dikatakan dia hidup melarat, kere, miskin, atau kata orang viral sekarang kismin ya. Dan akhirnya dia harus bekerja sebagai penjaga babi agar dia tetap bertahan hidup. Dan bahkan pada saat dia lapar, dia meminta makanan ampas babi dari si pemilik babi tersebut, nggak dapat izin, nggak diberikan ya. Dan akhirnya dia menyadari kemalangannya, dia menyadari penderitaannya, dia menyadari keadaannya yang terpuruk di titik yang terendah ya. Dia ngenes ya, dan pada akhirnya setelah dia sadar, dia menyesal. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk pulang ke rumah bapaknya. Dia menyusun strategi, aku akan pulang ke rumah bapak, aku akan berani menghadap dia, aku akan berkata kepadanya, aku telah berdosa kepada surga dan Bapa, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikan aku seorang upahanmu saja, jangan jadikan aku anakmu. Itu yang sudah dia pikirkan sebagai bentuk penyesalannya dia. Tapi pada akhirnya jauh dari yang dia pikirkan. Begitu dia nyampe, ternyata ayahnya memeluk dia terlebih dahulu. Ayahnya tetap menerima dia, tetap membuka tangannya untuk menerima si bungsu yang sudah menghabiskan harta warisannya dia. Ayahnya dengan penuh belas kasihan ya, berlari, merangkul, menciumnya, tergerak oleh belas kasihan, dan bahkan menyuruh hamba-hambanya untuk memberikan jubah yang terbaik, pakaian yang terbaik, diberikan cincin ya, kemudian diberikan sepatu untuk dia pakai, dan akhirnya mengadakan pesta yang besar untuk menyambut kepulangannya. Disembelih ternak-ternaknya untuk berpesta ria, bersuka cita bersama-sama.
Dia membuat jamuan makan yang luar biasa bagi si bungsu yang sudah pulang kembali. Dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Namun dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-25 sampai yang ke-30, kita melihat di situ si sulung yang pulang dari ladang mendengar ada suara tari-tarian. Kok ribut ini, ada apa ini? Kemudian dia bertanya kepada salah seorang hambanya dan dijelaskan bahwa adiknya sudah pulang. Di situ dia bukan bersuka cita, tapi yang ada adalah dia menjadi marah, ya. Dia nggak terima adiknya yang sudah memfoya-foyakan uang, habis memboroskan, tiba-tiba pulang kok disambut dengan meriahnya luar biasa, ya. Dia nggak terima, dia ngambul, ya, dia nggak mau masuk ke rumah, nesu dia, ya, kata orang Jawa nesu. Dia merasa ayahnya tuh mengistimewakan adiknya yang selama ini ya dibilang sudah menyusahkan ayahnya, karena belum waktunya minta hak waris sudah minta, ya, sudah dikasih malah dihabiskan, ya, dientekno hartanya sampai tak tersisa sedikit pun, ya. Padahal si sulung sudah merasa capek, ya, bekerja bersama dengan ayahnya, taat, berbakti, dia diam di rumah, nggak pernah melawan ayahnya, nggak pernah melakukan hal-hal yang membuat ayahnya sedih. Karena ayahnya pasti sedih pada saat si bungsu pergi meninggalkan rumah. Tapi ternyata malah si bungsu yang dapat perlakuan istimewa. Tapi si sulung tidak mendapatkan hak perlakuan istimewa tersebut, ya. Nah, dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini, kita pun akan mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kita semua. Yaitu kita akan belajar dua hal tentang kenapa yang mati bisa hidup kembali dan yang hilang didapat kembali. Kenapa dia bisa hidup walaupun setelah dia mati, kenapa dia bisa didapat setelah dia hilang. Yang pertama, ya, karena ada kesadaran dan penyesalan akan kesalahannya. Dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Anak yang hilang atau si bungsu ini menyadari kesalahannya setelah dia mengalami penderitaan, setelah dia mengalami kemalangan dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya dalam ayat 17-19 dia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Kesadaran akan dosanya yaitu langkah awal menuju pengampunan, langkah awal mendapatkan pengampunan. Tanpa kesadaran, tanpa penyesalan, tidak mungkin si bungsu berpikir untuk kembali ke rumah Bapa. Tidak mungkin dia berani mengambil inisiatif untuk pergi ke rumah bapaknya. Si bungsu tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Apa yang dia lakukan itu tidak lain merupakan sebagai bentuk pikirannya yang sangat pendek, ya. Dia berpikir pendek pada saat itu. Yang dia lihat ayahnya itu orang kaya, banyak harta, ya sudah, aku akan minta saja apa yang menjadi bagianku. Karena dia tahu apa yang menjadi milik ayahnya pasti miliknya dia juga, ya. Dia lupa bahwa hasil kerja ayahnya itu sangat butuh proses yang panjang. Perlu kesabaran untuk mengumpulkannya sampai pada akhirnya dia menjadi banyak, menjadi orang yang sukses. Dia lupa akan hal itu. Dia nggak memperhitungkan jendela ayahnya, yang dia pikir hanya haknya. Dia minta haknya pada saat itu, tanpa memikirkan, memperhitungkan, ya, bahwa sebenarnya pada saat itu dia belum saatnya untuk meminta hak yang sudah dia minta itu, ya. Tapi pada akhirnya sang ayah menyetujui, ya. Memang tidak dijelaskan kenapa ayahnya menyetujui. Kenapa nggak dijelaskan saja, belum saatnya anakku kamu mendapatkan hak ini. Aku masih ada loh, ya. Kemudian pada saat dia pergi juga tidak dijelaskan, kok ayahnya nggak melarang, ya. Tapi yang jelas pada saat itu adalah akibat dari pikiran si bungsu yang pendek, ya. Yang dia pikir hanya ingin kebebasan mungkin, ingin bersenang-senang mungkin, ya. Dan setelah dapat warisan, si bungsu berpikir untuk menjual hartanya dan pindah ke kota lain, ke negeri yang jauh sekali, ya. Jauh dari kehidupan bersama dengan ayah dan kakaknya. Dia bebas menggunakan apapun yang sudah dia miliki dan akhirnya tidak butuh waktu lama, ya. Dia akhirnya menjadi orang yang melarat karena dia tidak bisa memanage harta yang dia miliki.
Dia menghambur-hamburkan hartanya dan akhirnya dia jatuh miskin. Dan untuk bertahan hidup pun dia harus bekerja menjadi penjaga ternak babi. Ya. Dalam perjanjian lama, pekerjaan ini adalah merupakan pekerjaan yang dipandang hina oleh masyarakat pada saat itu. Kita bisa lihat dalam Imamat 11 ayat yang ke-7. Ya. Dan bahkan karena kemiskinannya, dia pun untuk makan saja dia harus meminta ampas babi, tapi tidak dapat izin dari sang pemilik. Ya. Karena akibat ulahnya yang berpikiran pendek pada saat itu, ya, tidak berpikir panjang akan segala resiko yang akan dia dapatkan dari akibat keputusannya tersebut. Dia menderita, dia sengsara, dia malang, ya, dan dalam kemalangannya itulah akhirnya dia menyadari kesalahannya dan dia menyesal akan perbuatannya yang keliru tersebut. Ya, dia telah bertindak bodoh, dia menyesal akan segala kekeliruannya dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumah sang ayah. Ya. Dia berpikir pasti ayahnya mau menerimanya, walaupun tidak diakui sebagai anak, tidak apa-apa. Aku akan jadi seorang pekerja di rumah ayahku, ya, dalam ayat yang ke-19. Ya. Tapi ternyata jauh sekali dari apa yang dia pikirkan. Ayahnya tetap menerima dia menjadi anaknya. Ya. Tidak ada yang berubah dalam statusnya. Dia tetap menjadi anak si Bapa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penyesalan memang selalu datang di akhir, selalu datang belakangan, ya, tidak pernah di awal. Karena kalau datang di awal itu namanya pendaftaran, ya. Penyesalan itu datangnya di akhir, ya, tidak pernah di awal. Tapi penyesalan tidak pernah ada kata terlambat, ya. Ada pepatah dari barat sana berkata, better late than never come. Ya, jadi lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. Ya. Jadi penyesalan datang di akhir, tapi itu tidak masalah. Yang penting ada penyesalan dalam diri kita. Ya. Penyesalan adalah perasaan sedih, perasaan sesal bersalah, rasa berduka yang luar biasa yang kita alami karena perbuatan kita yang salah, yang kita lakukan di masa lalu. Penyesalan dapat membuat kita merasa bersalah, tapi jangan terus terintimidasi, jangan terus merasa tertuduh dengan kesalahan kita. Ya. Tapi dengan penyesalan itu kita menyadari akan kesalahan kita dan kita bangkit untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan, ya. Kita bangkit untuk kita mau memperbaiki diri, berjanji, berkomitmen untuk tidak lagi terperosok di lubang yang sama, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Kita harus berjuang untuk hidup lebih baik lagi. Dengan penyesalan itu juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus berpikir dan bertindak lebih hati-hati. Jangan berpikiran pendek seperti si bungsu, ya. Dan penyesalan itulah yang akan membuka pintu pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita terjatuh dalam dosa, milikilah kesadaran dan penyesalan. Kita menyadari bahwa kita telah berdosa, diikuti dengan rasa penyesalan, maka kedua hal inilah yang akan memberikan kita keberanian untuk kita datang kembali kepada Bapa. Seperti si bungsu yang sadar akan kesalahannya, dia merasa dia adalah orang yang begitu hina, kotor, najis, tidak berguna, tidak berarti. Ya, dia menyesal. Tapi pada akhirnya dengan penyesalan itu, dia berani untuk bangkit pulang ke rumah ayahnya. Dia siap menerima segala konsekuensi yang akan dia terima. Dia sadar akan kesalahannya yang luar biasa, ya, kalau bilang besar, sangat besar, ya. Dia akan menerima segala akibat kesalahannya itu. Dia menyesali segala dosa-dosanya, ya. Dalam ayat yang ke-17 sampai 20, sampai pada akhirnya dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dalam keterpurukannya,
Si bungsu menyadari dan menyesali akan segala kekeliruannya, serta kemauannya yang diikuti dengan keinginan daging saja, ingin bersenang-senang saja. Dia sadar akan kesalahannya itu. Dan dengan penyesalan itulah, akhirnya dia memiliki keberanian yang luar biasa untuk pergi pulang kembali ke rumah ayahnya. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti si bungsu untuk pulang kembali ke rumah Bapa. Mungkin karena tidak siap menghadapi protes, cemooh, hinaan, omongan, cibiran ya dari orang-orang di sekitar. Seperti yang dialami oleh si bungsu. Dia menerima omongan, cemoohan, protesan dari si kakak, dari orang terdekat sendiri. Dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Tapi dia mengambil resiko tersebut ya. Dan pelajaran untuk kita semua adalah bahwa kita semua pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Baik terhadap Tuhan, terhadap sesama kita. Kita pernah melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya untuk kita, apakah kita memiliki kesadaran, memiliki penyesalan, memiliki niat dan komitmen untuk bertobat, untuk kita mau memperbaiki diri kita, sehingga pada akhirnya kita berani pulang kembali ke rumah Bapa? Sekali lagi saya katakan, kita semua tidak ada yang sempurna. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, menyakiti sesama kita, orang terdekat kita, menyakiti hati Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, sadarilah dan sesalilah akan kesalahan-kesalahan kita, dan kemudian ambil komitmen untuk bertobat dan berani kembali datang kepada Bapa. Pintu kasihnya selalu terbuka, seperti si ayah tadi yang tangannya tetap terbuka menerima si bungsu. Dengan segala kekurangannya dia menerima kembali. Itulah yang pertama yang kita pelajari ya, kenapa yang mati bisa hidup kembali, yang hilang bisa didapat kembali, karena ada kesadaran dan penyesalan serta pertobatan dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, karena ada pengakuan dosa, ada pengakuan akan kesalahannya dalam ayat yang ke-21. Ketika si bungsu kembali, ia tidak hanya menyadari, menyesali pelanggarannya, dan juga tidak hanya berkomitmen untuk bertobat, tapi dia juga mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, pelanggaran, kekeliruannya kepada sang Bapa. Dia berkata dalam ayat yang ke-21, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahanmu saja. Pengakuan ini penting ya. Kita mengakui kesalahan kita, itu sangat penting karena itulah yang akan membuka pintu pengampunan. Si bungsu menyadari akan sikapnya yang menuntut bagian harta warisan yang belum pada saatnya, belum waktunya, dan bahkan akhirnya menghabiskan seluruh hasil penjualan harta tersebut. Itu merupakan tindakan yang tidak berkenan kepada Allah dan juga tidak berkenan bagi sang ayah ya. Tentu membuat hati ayahnya menjadi sedih, terluka. Padahal ayahnya pada saat itu masih hidup dan harusnya ayahnya lah yang masih mengatur segala yang dimiliki. Tapi si ayah tetap memperkenankan, memberikan apa yang diminta oleh si bungsu. Dan itulah yang disadari oleh si bungsu. Dia sadar bahwa dia telah mendukakan hati ayahnya dan juga telah mendukakan hati Allah Bapa di surga. Oleh karena itu, pada akhirnya karena dengan penyesalan, dengan kesadarannya dan dia mau berkomitmen untuk bertobat ya, dan pada akhirnya dia mau mengakui kesalahannya kepada sang Bapa dan juga kepada Allah, ia berani untuk datang memohon pengampunan dari ayahnya dan juga dari Allah Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari dan menyesali akan setiap kesalahan-kesalahan kita
dan kita akhirnya mau berkomitmen untuk bertobat, kita juga harus mau mengakui kesalahan kita kepada Allah Sang Bapa dan juga kepada orang yang kepadanya kita berbuat kesalahan. Kita mengaku kepada orang yang kepadanya kita telah membuat kesalahan, membuatnya sakit hati mungkin, dan lain sebagainya. Mari kita selesaikan segala kekurangan kita, kelalaian kita, pelanggaran kita, bukan saja hanya pengakuan kepada Allah, ya, tapi juga mari kita selesaikan kepada sesama kita, kepada manusia yang kepadanya kita berbuat salah. Sehingga pada akhirnya semuanya akan menjadi mulus, menjadi bersih, menjadi harmonis kembali, ya. Pengampunan terjadi, pemulihan terjadi, ya. Dan pada akhirnya seperti si bungsu, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebebasan, ya. Dia bebas. Dilambangkan dengan apa? Dia mendapatkan jubah. Dia diberikan jubah oleh ayahnya, itu merupakan lambang kehormatan. Kemudian dia diberikan cincin oleh ayahnya, itu merupakan lambang dari kemenangan dan kuasa yang dia terima kembali. Dan kemudian diberikan sepatu sebagai lambang kebebasan untuk dia melangkah kembali, ya. Tidak lagi terkungkung dengan rasa bersalah, tidak lagi terintimidasi, tertuduh dengan kesalahannya. Dia mendapatkan kebebasan, ya. Di mana ada pengakuan, di situ ada pengampunan. Di mana ada pengampunan, ada pemulihan. Dengan pemulihan, maka ada kehormatan, ada kemenangan, ada kebebasan. Itulah yang akan kita alami jika kita mau melakukannya, ya. Dan dengan hal itu kita juga akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Tidak akan ada lagi penghukuman, tidak akan ada lagi tuduhan-tuduhan. Tapi yang ada hanyalah berkat-berkat pemulihan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan yang kedua, Roma 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang pelanggarannya dihapuskan, yang dosa-dosanya tidak diperhitungkan Allah. Seperti pujian kita tadi sebelum firman Tuhan, ya, sejauh timur dari barat Tuhan membuang setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Asal ada kesadaran, ada penyesalan, ada komitmen untuk bertobat, dan ada pengakuan, ya. Jadi dua hal itulah yang kita pelajari dari kisah anak yang hilang, dari perumpamaan anak yang hilang ini, ya. Sehingga yang dulunya mati kini hidup kembali, yang dulunya hilang kini didapat kembali. Karena ia mau menyadari, menyesali segala kesalahannya, serta mau berkomitmen untuk bertobat, serta mau membuat pengakuan atas setiap kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Sehingga pada akhirnya dia memperoleh pemulihan. Namun dalam kisah ini ada satu hal lagi yang bisa kita pelajari, ya. Kita akan melihat dari kisah si sulung, ya. Kita melihat dalam ayat 25 sampai dengan 32. Si sulung, ya, tadi saya katakan dia juga sebagai anak terhilang. Kenapa? Karena dia memiliki cara pandang yang salah, dia bersikap, dia berkarakter tidak mengasihi. Karena ketika dia tahu adiknya kembali dan disambut oleh sang ayah dengan pesta yang meriah, ia malah menjadi marah dan cemburu, iri hati dan lain sebagainya. Dia tidak mau masuk ke dalam rumah, ya. Bahkan dia membandingkan dirinya dengan si adik. Aku lebih baik daripada dia. Kenapa dia yang disambut, ya kan? Dia membandingkan akan segala jasa-jasanya, segala perbuatan-perbuatannya, segala ketaatannya. Dia merasa dia sudah melayani sang ayah, dia sudah berbakti, dia sudah turut kepada segala perintah-perintah bapaknya, ya. Dia tidak menuntut warisan seperti si bungsu, tapi kok malah si bungsu yang dapat perlakuan istimewa dari si ayah. Sehingga pada akhirnya si sulung ini memperlihatkan sikap yang buruk, ya. Sepertinya ia ingin adiknya itu dapat hukuman atas segala kesalahannya. Dia lebih senang jika adiknya itu dihukum daripada disambut, ya. Si sulung memandang rendah akan adiknya karena dia rasa adiknya itu adalah orang berdosa.
Dia sudah melakukan kesalahan dan dia menolak kehadiran adiknya yang sudah sadar, sudah menyesal dan mau bertobat. Dia menolak kedatangan si bungsu adiknya. Si sulung mendasarkan hubungannya dengan sang ayah itu hanya berdasarkan pekerjaan dan jasa-jasa yang sudah dia lakukan. Dia merasa dia selalu taat. Dia merasa dia sudah bekerja keras. Dia merasa sudah menjadi anak yang baik. Sehingga dia yang harusnya mendapatkan pesta itu, bukan si adik. Ya. Dia merasa si adiknya itu yang tidak layak untuk menerima kebaikan dan kasih dari si ayah. Dia terobsesi dengan keadilan menurut pandangannya sendiri. Menurut dia, yang bersalah harus dihukum. Itu pandangan dari si sulung. Ya. Si sulung tidak mengerti akan kasih karunia. Dia tidak memiliki ruang untuk pengampunan. Si sulung telah membiarkan dirinya, ya, dibiarkan rasa kepahitan, iri hati berakar dalam hatinya. Sehingga pada akhirnya tidak memiliki rasa belas kasihan kepada saudaranya. Seperti rasa belas kasihan yang dimiliki oleh sang ayah, sang bapa. Dan si sulung merupakan gambaran dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang merasa sudah menjalani kehidupan yang tidak bercela, hidupnya bersih, benar, baik, suci, ya, tidak berdosa. Tapi secara batin mereka hidupnya penuh dengan kekejian. Tidak punya kasih. Itulah gambaran dari si sulung. Dan mungkin ini juga terkadang menjadi gambaran dalam diri kita. Kita menjadi si sulung, melihat orang lain tanpa kasih. Yang kita lihat hanya kesalahannya. Kita lupa akan firman Tuhan. Ya, buat Tuhan mau kita melakukan kasih. Jadi menjadi pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita juga pernah bersikap seperti si sulung? Apakah kita juga memiliki cara pandang yang salah dan bersikap tidak punya belas kasihan kepada sesama kita? Kita sering menolak orang yang bersalah. Itu menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kita pernah menjadi si sulung? Silahkan kita semua introspeksi dalam diri kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini menegur kita untuk kita bisa berlaku, memiliki kasih seperti Bapa yang tergerak oleh belas kasihan, ya, terbuka tangannya menerima segala kekurangan anaknya yang bersalah tersebut. Itulah yang bisa kita pelajari hari ini dari kisah perumpamaan anak yang hilang. Bahwa kita diajar untuk kita harus memiliki kesadaran. Kita mau menyesali, kita mau berduka. Karena firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena Tuhan akan menghiburkan dia. Kata berduka cita dalam Injil Matius adalah orang yang mau menyesali kesalahan-kesalahannya. Itulah arti kata duka cita dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan pada akhirnya mau berkomitmen untuk kembali bertobat kepada jalan Tuhan. Berani pulang kepada Sang Bapa dan mau mengakui segala kesalahannya, sehingga pada akhirnya pemulihan akan kita alami dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan dari kisah ini, perumpamaan tentang anak yang hilang adalah salah satu gambaran terindah dalam Alkitab tentang kasih karunia Allah. Kita semua adalah orang berdosa dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kita semua adalah anak-anak yang hilang karena kita semua telah lari dari hadapan Allah. Telah memberontak terhadap Allah. Kita egois, kita merasa diri benar, suci, baik, yang merasa diri tidak pernah bersalah. Tapi pada dasarnya kita semua adalah orang berdosa. Kita berkubang dalam dosa. Namun Allah yang penuh kasih selalu siap mengampuni dan menyelamatkan kita. Tangannya selalu terbuka menyambut kita, menantikan kita pulang kembali, asal kita mau menyadari, mau menyesali, dan mau bertobat serta mengakui segala kesalahan-kesalahan kita.
maka kita pasti akan diselamatkan, diterima kembali oleh Allah. Kita diselamatkan, diterima, bukan karena perbuatan kita, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat yang ke-9.